Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Destia Ayu Alifa, mahasiswi S1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini dan testimoni diri terkait dengan pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Atip Sati Hidayat MPD dengan tema Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam mengatasi fluktuasi semangat kebangsaan dan patriotisme. Sebelum menyampaikan opini dan testimoni diri, saya akan mengulas kembali sedikit mengenai fluktuasi semangat kebangsaan dan patriotisme. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan semangat kebangsaan. Menurut Wibowo pada tahun 2012, semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang selalu mengutamakan kepentingan negara atau bangsa dibandingkan dengan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Nah, semangat kebangsaan ini merupakan salah satu bentuk dari sikap nasionalisme. Dan semangat kebangsaan terkadang itu mengalami penaikan dan penurunan, sehingga kita sebut sebagai fluktuasi semangat kebangsaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga semangat kebangsaan kita. Namun, implementasi dari semangat kebangsaan ini bukan hanya sebatas ucapan saja seperti mengatakan "Aku cinta Indonesia" atau "NKRI harga mati". Namun, segala jenis ucapan tersebut harus diikuti juga dengan tindakan yang nyata. Karena jika tidak, semua ucapan tersebut hanya sebagai omong kosong belaka. Lalu, apa yang disebut dengan patriotisme? Patriotisme merupakan semangat cinta tanah air yang tinggi dan tulus, yang diwujudkan dengan sikap rela berkorban demi kemakmuran dan kejayaan negara. Contohnya adalah para pahlawan ini. Mereka telah berjuang dengan gigih dan tanpa pamrih demi merebut kemerdekaan. Mereka juga telah mengorbankan jiwa dan raga, bahkan rela gugur demi membela tanah air. Diorama ini menunjukkan adanya peristiwa pertempuran Kapten Muslihat pada tanggal 25 Desember tahun 1945. Pertempuran ini dilakukan oleh pejuang tanah air yang dikomandani oleh Kapten Muslihat untuk melawan sekutu tentara Inggris. Pada peristiwa ini, Kapten Muslihat mengalami keguguran dikarenakan tertembak di daerah perutnya. Namun, pada zaman sekarang, patriotisme masyarakat Indonesia, terutama generasi post-milenial, ini masih perlu dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena, seperti maraknya sikap individualisme, kurangnya cinta tanah air atau sikap nasionalisme, bahkan munculnya isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Fluktuasi semangat kebangsaan dan patriotisme disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah media sosial. Di era globalisasi ini, generasi modern atau post-milenial, yakni saya sendiri, cenderung sulit untuk melepaskan ketergantungan dari media sosial, dikarenakan perannya yang cukup signifikan sebagai sumber informasi. Namun, kendala yang muncul adalah sulitnya menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Globalisasi juga dapat menyebabkan penurunan semangat kebangsaan. Globalisasi membawa pengaruh-pengaruh baru seperti westernisasi dan liberalisme yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia. Salah satu contoh dari pengaruh globalisasi terhadap semangat kebangsaan adalah munculnya budaya liberalisme. Budaya liberalisme yang mengedepankan keterbukaan dan kebebasan seringkali menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi acuh tak acuh atau apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian juga hilangnya rasa sopan santun. Kemajuan era digital inilah yang menyebabkan budaya liberalisme ini mudah masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga terjadi dikarenakan kurangnya kewaspadaan kita dalam menyaring informasi yang ada di dalam media sosial. Oleh karena itu, peran pendidikan Pancasila menjadi sangat penting sebagai langkah untuk mengatasi fluktuasi semangat kebangsaan dan patriotisme. Pendidikan Pancasila memberikan fondasi nilai-nilai kebangsaan yang kokoh di tengah dinamika perubahan dan pengaruh era digital. Menurut pandangan saya, pendidikan Pancasila menjadi sangat penting untuk dipelajari bagi generasi post-milenial di tengah globalisasi yang dipenuhi dengan tantangan ini. Di tengah arus informasi yang sangat cepat dan kompleks, pendidikan Pancasila akan menjadi landasan moral yang kokoh untuk membimbing generasi kami dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar menjadi pembelajaran formal, melainkan juga menjadi pedoman moral bagi generasi post-milenial untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi ini, di mana berbagai kebudayaan dan ideologi saling bersaing untuk mendominasi, maka pendidikan Pancasila ini menjadi dasar yang berfungsi untuk menjaga identitas dan integritas bangsa, sehingga kita dapat mempertahankan kebudayaan kita dan juga jati diri nasional di tengah arus globalisasi ini. Selain itu, pendidikan Pancasila juga menjadi benteng pertahanan terhadap fluktuasi semangat kebangsaan. Dalam dunia yang terus berubah, semangat kebangsaan seringkali mengalami penurunan dikarenakan adanya berbagai tantangan global. Namun, dengan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila, kita akan tetap konsisten dalam mencintai Indonesia, bahkan di tengah arus perubahan yang begitu cepat. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang tidak hanya relevan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi kekuatan untuk mengatasi gangguan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan yang kemudian menjadi landasan bagi generasi post-milenial untuk menjadi agen perubahan yang memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, pendidikan Pancasila merupakan investasi dalam mencetak generasi yang tidak hanya eksis dalam era globalisasi, tetapi juga memiliki identitas dan semangat kebangsaan yang kuat. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Namun, sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya untuk sedikit berpantun terlebih dahulu. Pergi belajar bersama Bu Marni. Jangan lupa untuk selalu bertanya. Sekian dibuatnya video ini, semoga menjadi kebaikan untuk NKRI ke depannya. Saya Destia Ayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.